Yang pertama, informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai keinginan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pemasaran adalah kegiatan upaya untuk merencanakan, menetapkan harga, distribusi barang untuk kepuasan profit. Informasi internal adalah sebuah data yang diperoleh dari pengolahan data atas aktivitas pesanan sampai pembayaran. A. Pesanan. Perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Yang B. Sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu akurat tentang penjualan yang terkini. Sebagai contoh, raksasa Walmart mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan, setiap toko, setiap hari, dan Walmart selalu memperbarui setiap jam. C. Database, gudang data dan pengalian data. Perusahaan mengelola informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, database wiraniaga, dan kemudian menghubungkan data dari berbagai database. Perusahaan menyimpan data-data demografis dan psikografis. Perusahaan menyimpan data dan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. D. Sistem intelijen pemasaran. Sistem catatan internal memberikan data hasil, sedangkan sistem intelijen pemasaran memberikan data saat ini atau real time. Sistem intelijen pemasaran marketing intelligence system adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Sistem informasi eksternal. 1. FAT. FAT adalah minat masyarakat terdapat suatu barang pada waktu tertentu yang bersifat tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tidak penting secara sosial, ekonomi, dan politik. Contoh, mainan spinner. Tingginya minat pasar akan spinner yang sangat cepat namun begitu singkat. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat FAT. Tren. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan daripada FAT. Tren mengungkap bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang. Contoh, di zaman sekarang banyak orang yang ingin memiliki tubuh yang sehat dan atletis. Selain dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sekarang telah banyak dibuka tempat olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hobi masing-masing orang seperti tempat fitness, yoga, senam, dan aerobik. 3. Megatrend. Megatrend ada perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk. Dan setelah terjadi, perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara selama beberapa periode. Contoh, daripada membeli koran, masyarakat zaman sekarang lebih banyak memilih untuk mengakses berita dari internet seperti dari situs online atau website. Selain lebih praktis dan mudah, hal ini juga lebih menghemat biaya. Yang kedua, atau jawaban nomor 2, yaitu riset pemasaran merupakan elemen kunci yang merupakan informasi diperoleh dari konsumen, pelanggan, kepada pemasaran melalui identifikasi dan mengidentifikasikan peluang permasalahan pemasaran untuk menghasilkan dan mengevaluasi strategi, serta meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemasaran agar lebih efektif. 1. Mengidentifikasi masalah. Alternatif keputusan dan tujuan riset. Beberapa riset bersifat eksploratif, yaitu memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemungkinan solusi baru. Deskriptif, yaitu berusaha berhitung permintaan. Kausul, yaitu menguji hubungan sebab akibat. Kedua, mengembangkan rencana riset. Untuk mengembangkan rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Mengumpulkan informasi, terdapat 4 masalah utama yang timbul dalam survei.
Respon tidak pernah ada di rumah, menolak bekerja sama, memberikan jawaban yang biasa atau tidak jujur, dan pewawancara bias atau tidak jujur. Metode pengumpulan data maju pesat berkat perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Beberapa perusahaan riset telepon melalui wawancara dari lokasi pusat. 4. Menganalisis informasi. Satu langkah sebelum langkah terakhir dalam menyimpulkan temuan dengan metabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Periset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkan teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan tambahan. 5. Mempresentasikan temuan. Periset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen, yang juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang dapat dipahami. 6. Pengambilan keputusan. Periset harus mempertimbangkan bukti jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah. Mereka mungkin memutuskan menolak kesepakatan. Intinya riset dan bukti yang kuat akan membantu pengambilan keputusan. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih.